Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal-soal dari materi gerak lengkung. Nah, di sini ada soal dengan bunyinya seperti suatu objek bergerak pada bidang dengan persamaan parametriks X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. T menyatakan waktu dalam detik, di mana T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 2pi. Dan P posisi objek tersebut seperti pada gambar. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Nah, kemudian ditanya yang pertama itu bagaimana cara memperoleh gambar jalur gerak objek P? Jelaskan. Kemudian pertanyaan kedua, carilah dan hitung kecepatan, percepatan dan laju objek dari P. Kemudian yang ketiga, tunjukkan dengan analitik bahwa arah percepatan vektor P menuju ke pusat koordinat. Nah, pertama kita cari dulu untuk bagaimana cara memperoleh gambar jalur gerak objek P. Nah, di sini T sama dengan 0 itu untuk X sama dengan 3 cos T itu hasilnya 3, dan untuk Y sama dengan 2 sin T itu sama dengan 0. Nah, untuk T sama dengan pi per 2 dalam bentuk X sama dengan 3 cos T itu sama dengan 0, T-nya 0. Kemudian Y sama dengan untuk Y 2 sin T itu 2. Nah, kemudian untuk T sama dengan pi, untuk X sama dengan 3 cos T itu min 3, dan untuk Y sama dengan 2 sin T itu adalah 0. Kemudian 3 per 2 pi itu adalah T untuk sama dengan 3 per 2 pi, dan untuk X sama dengan 3 cos T itu sama dengan 0. Kemudian dalam bentuk Y sama dengan 2 sin T itu adalah min 2. Kemudian T sama dengan 2pi, untuk X sama dengan 3 cos T itu sama dengan 3. Kemudian Y sama dengan 2 sin T itu adalah 0. Nah, kemudian dalam gambar tersebut kita isi angka-angkanya. Di sini ada T sama dengan pi per 2, itu titiknya itu di 2. Kemudian T sama dengan pi itu titiknya ada di 3. Kemudian T sama dengan 3 per 2 pi itu ada di 2, dan T sama dengan 2 pi itu ada di 3. Nah, di sini kita dapat jari-jari T-nya itu sama dengan 3 cos TI tambah 2 sin TJ. Nah, kemudian di sini juga ada titik P-nya atau objek P. Nah, oleh karena itu X pangkat 2 per 9 tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Lintasnya adalah sebuah elips yang ada pada gambar di atas. Nah, jadi persamaan dari X pangkat 2 per 9 tambah Y pangkat 2 per 4 sama dengan 1, itu dia membentuk sebuah elips. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, cari dan hitung kecepatan, percepatan dan laju objek P. Nah, kita jawab. Kita tentukan dulu X sama dengan Ft jika X sama dengan 3 cos T, dan Y sama dengan GT jika Y sama dengan 2 sin T dan Z sama dengan HT. Maka
maka vektor FT sama dengan RT sama dengan FT I tambah dengan GTJ tambah HTK. RT sama dengan 3 cos TI tambah 2 sin TJ tambah K. Maka kecepatan VT sama dengan F aksen T sama dengan R aksen T sama dengan F aksen TI tambah G aksen J tambah H aksen TK. Jika dan hanya jika 3 cos T I tambah dengan 2 sin TJ sama dengan 3 kali min sin T I tambah 2 sin TJ itu sama dengan min 3 sin TI tambah 2 cos TJ. Itu untuk kecepatan. Kemudian untuk percepatan AD sama dengan F aksen T sama dengan min 3 sin TI tambah 2 cos TJ sama dengan min 3 cos TI tambah min 2 sin TJ. Itu hasilnya sama dengan min T cos TI kurang 2 sin T. Jadi percepatan hasilnya adalah min 3 cos TI kurang 2 sin TJ. Nah, kemudian untuk lajunya nilai mutlak dari FT sama dengan akar min 3 sin T J min 3 sin T kuadrat tambah dengan 2 cos T kuadrat. Nah, hasilnya adalah akar 9 sin kuadrat T tambah 4 cos kuadrat T itu sama dengan akar 5 sin kuadrat T tambah 4 sin kuadrat T tambah 4 cos kuadrat T itu sama dengan 5 sin kuadrat T tambah 4 sin kuadrat T tambah dengan cos kuadrat T. Nah, hasilnya akar 5 sin kuadrat T tambah 4 kali 1 atau sama dengan akar 5 sin kuadrat tambah 4. Nah, kemudian untuk nomor 3, tunjukkan bahwa arah percepatan vektor P menuju ke pusat koordinat. Nah, jawabannya untuk X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T, di mana T lebih besar sama dengan dari 0 dan T lebih kecil sama dengan dari 2pi, yang berarti T lebih besar 0 atau T sama dengan 0 dan T lebih kecil dari 2pi atau T sama dengan 2pi. Jika T sama dengan 0, maka X sama dengan 3 cos T. Nah, T-nya diganti dengan 0, maka 3 cos 0 sama dengan 3. Untuk Y sama dengan 2 sin T. Nah, jika 2 sin T-nya diganti dengan 0, jadi 2 sin 0 sama dengan 0, di mana T sama dengan 0 berada pada titik 3,0. Jika T sama dengan 2pi, maka X sama dengan 3, Y sama dengan 0, di mana T sama dengan 2pi berada pada titik 3,0, yang berarti bahwa vektor P mengarah ke pusat koordinat dengan vektor dilihat pada gambar seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, dengan vektor P bergerak berputar membentuk suatu elips. Jadi vektor P itu bergerak berputar membentuk suatu elips. Nah, yang dipengaruhi oleh percepatan dan kecepatan. Dan apabila ditambah di mana T lebih kecil sama dengan 0 dan T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil dari 2pi, maka vektor P juga akan berubah atau menuju ke pusat koordinat.
Nah, seperti yang ada di gambar ini dia, kita bisa lihat. Sekian pembahasan soal dari saya, semoga bisa mengerti, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.